mendengar berita ya, berita yang sangat mengejutkan bahwa ternyata tersangka dari Polda Metro ya, yang kemudian dibawa ke kejaksaan itu dilimpahkan tahap 2, dan kita tahu bahwa tepat tadi jam berapa ya, 1 jam 2 jam yang lalu itu diinformasikan bahwa para tersangka tersebut diterima untuk ditangguhkan ya, atau dilakukan pengalihan tahanan ya, pengalihan tahanan seperti itu. Nah, ini kita melihat bahwa proses hukum yang ada sekarang ini adalah memang ini kewenangan ya, kewenangan daripada pihak kejaksaan, di mana kewenangan inilah yang dipakai untuk bisa dijadikan satu landasan mereka untuk dilakukan pengalihan tahanan atau ditangguhkan penahanannya. Tetapi ingat bahwa ini adalah satu role model penegakan hukum, baik itu dari tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan, seperti itu. Mas, ada info, ada desakan dari beberapa pihak ke kejaksaan terkait proses ini harus ditangguhkan. Kabar seperti itu mungkin nggak sih? Iya, kalau kita lihat di sini kan, kalau memang itu ada desakan, kalau itu di situ ada satu tekanan atau ada yang intervensi, tentunya ini menjadi poin, menjadi satu alasan, ya, menjadi alasan kenapa ini kan adalah menjalankan supremasi hukum, penegakan hukum, yaitu tindakan hukum yang dipakai ataupun yang dilakukan oleh pihak para penegak hukum, baik itu tingkat polisian, kejaksaan, nanti di pengadilan. Nah, sebenarnya tata cara inilah yang perlu kita kaji, bahwa sebenarnya apakah ini layak atau tidak. Tentunya kita semua ini tidak mempunyai kewenangan terhadap proses yang namanya penahanan kalau kita ya. Tapi di sisi lain kita berharap sebuah penegakan ini berjalan secara bersih, secara tidak adanya pilih kasih atau tekanan. Kalau ini terjadi, maka kita menduga sebenarnya ada apa di balik batu, ada udang di balik batu. Ini yang terjadi. Kita melihat ini ya. Tapi biarkan proses ini menjadi satu sejarah, suatu penegakan yang kita lihat, kita nilai juga bahwa sebenarnya ada apa, sebenarnya ada siapa ya bisa seperti ini, bisa dilakukan penegakan hukum seperti ini gitu loh. Kan ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tindak pidananya jelas, dan sudah jelas alat bukti, saksi dan lain-lainnya sudah jelas. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan untuk bisa cepat proses ini menyampai ke persidangan. Karena kita lihat sudah ada dilema ya, dilema di mana kemarin pada waktu ditangguhkan, tidak dilakukan penahanan, terjadilah adanya satu peristiwa yang kita lihat masuk ke stasiun TV, melakukan narasi-narasi. Nah, itulah yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Sedangkan proses hukum ini belum bisa mempunyai ujung yang dinamakan produk hukum. Untuk itu, biarkan ini menjadi sejarah yang saya sampaikan, biarkan ini menjadi contoh bahwa adanya satu peristiwa hukum, adanya satu sanksi hukum, dan sudah jelas ini pasal yang disangkakan, tetapi tidak dilakukan penahanan, ya, karena ini kewenangan dari pihak kejaksaan. Biarkan ini menjadi sejarah. Kita lihat seperti apa nanti di proses dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Apakah proses ini menjadi proses yang benar-benar bersih atau benar-benar sesuai dengan faktanya? Silakan. Nanti biar rekan-rekan media mengawal kasus ini dan kita bisa menyimpulkan sendiri, ya. Kalau memang ini ada sesuatu, ada orang di balik layar ini, ya biarkan media mengawal kasus ini dengan nanti menemukan satu titik siapa sebenarnya ya yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang kita menduga
ya bisa seperti ini. Oke. Bang, kalau kita lihat kan memang kooperatif ya Bang, sebelumnya ya kooperatif untuk panggilan-panggilan. Hanya saja kan tidak pernah berhenti untuk bercuit-cuit ya Bang ya. Nah ketika ini ditangguhkan lagi, ada kekhawatiran untuk terus kembali statement segala macamnya yang menghinakan atau apapun lah Bang. Iya, kita sangat menduga, kita sangat khawatir ya akan terjadi ya peristiwa berulang pada waktu dilakukan penangguhan penahanan atau kalau di kejaksaan itu kan pengalihan tahanan. Nah itu oleh karena itu kita dan rekan-rekan media tentunya kita tahu bahwa hal seperti ini sangat amat jarang terjadi ya, jarang terjadi karena memang biasanya kalau sudah ada satu dilema yang dilakukan oleh seseorang tersangka yang melakukan tindakan berulang, tentunya di kejaksaan harus menjadi pertimbangan. Itu poinnya. Di kejaksaan menjadi pertimbangan. Tetapi underline-nya adalah ini kewenangan dari kejaksaan. Kita pun nggak bisa berintervensi. Terus kalau begini kita menduga ada apa sebenarnya kan gitu. Ada apa sebenarnya? Apakah di sini ada intervensi atau tidak? Ya karena media bisa melihat bahwa di sini menjadi contoh yang nantinya akan kita bawa sampai kapanpun juga karena ini menjadi jurisprudensi ya perjalanan mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai nanti pada waktu persidangan. Bang, ada endosan kuat bahwa ini adalah muatan politik di mana Rosura itu bisa dijadikan corong untuk berkomentar seperti apapun terkait masalah politik yang berkepentingan, Bang. Ya kalau memang itu ada kepentingan lain, apalagi itu kepentingan politik tentunya, ini kita belum bisa memastikan itu betul atau tidak ya rekan-rekan media. Tetapi dalam hal ini semua itu akan terlihat berjalan dengan seiringnya waktu ya, berjalan dengan segala peristiwa yang terjadi ini pasti akan terbentuk nanti ya, terbentuk sendiri ya, bagaimana proses hukum ini bisa dirasa kurang seperti bagaimana mestinya ya, seperti apa yang kita sama-sama melihat bahwa bagaimana sih sesungguhnya proses hukum ini berlanjut kepada pihak kejaksaan dan kejaksaan melakukan satu tindakan-tindakan yang tentunya ini yang membuat khawatir daripada pihak pelapor kan, mengkhawatirkan. Biarkan ini berjalan, kalaupun memang ada satu kepentingan nanti suatu saat mungkin ya, nggak hari ini, mungkin dalam waktu dekat pasti akan bisa terlihat ya seperti itu. Oke Bang, seperti statement Bang Ade juga sebelumnya bahwa akan melaporkan jaksa dari Pradi sendiri seperti Bang. Apakah pada akhirnya akan melakukan langkah itu Bang? Iya, tentunya hal-hal lain yang tentunya kita akan lakukan adalah berbagai cara, baik itu surat maupun meminta permohonan berbagai cara, sehingga karena penegakan supremasi hukum ini menjadi salah satu track record ya, track record perjalanan yang tentunya ini nggak bakal hilang. Ini nggak bakal hilang, kasus seperti ini nggak akan hilang. Oleh karena itu kita sangat berhati-hati sekali dalam proses yang dinamakan mengawal kasus ini, baik itu sebagai tim hukum pelapor maupun dalam proses terlapor. Terlapor mempunyai sejarah juga. Apakah sejarahnya? Yaitu dalam prosesi ini. Nah, kita bisa lihat nih siapakah yang dispesialkan. Ya, siapa yang dispesialkan? Bagaimana proses hukum ini berjalan? Apakah sudah sesuai? Silakan rekan-rekan media bisa menelaah dan menyimpulkan nanti seperti apa. Karena upaya-upaya kita tentunya melalui prosedur hukum yang melalui surat, baik itu kita menyuratkan ke kejaksaan dan lain-lain, nanti kita akan dilakukan oleh tim kita untuk melakukan upaya-upaya itu. Karena tentunya pihak kejaksaan akan menjawab juga apa yang kita lakukan untuk bisa diverifikasi seperti apa. Ya, karena media kita doakan aja semua bisa berjalan dengan baik. Mas, pihak keluarga kan yang menjamin atas penangguhan ini Mas. Apakah hubungan sama keluarga itu dikatakan cukup kuat Mas? Ini pihak keluarga yang menjamin gitu penangguhan ini. Ya, jadi gini, syarat ketentuan ya dari penangguhan penahanan itu menjadi syarat penting, harus ada yang menjamin. Ya, terus ada beberapa faktor tentunya
kita ngelihat nih, kita ini sudah di kejaksaan nih, udah beda ranah nih, bukan ranah kepolisian lagi. Apakah ya dalam proses nanti dia masih seorang tersangka masih masuk ke dalam media TV dan masih melakukan satu tindakan yang berulang? Kita lihat aja, ya. Kita ini jadi contoh, ya, jadi contoh dan menjadi presiden terhadap kasus ini, bahwa apakah ini menjadi presiden buruk atau presiden yang baik gitu loh, untuk dijadikan contoh, ya, seperti apa seorang yang melekat sebagai tersangka itu dia masih bisa melakukan satu tindakan berulang. Itu yang dikhawatirkan oleh kita semua, jangan sampai hal-hal seperti ini nih berulang terus, dan nanti nih ini jadi contoh untuk orang yang melakukan tindakan walaupun tindakannya bukan seperti ini, tetap pasalnya bukan seperti ini, tapi tindakan berulangnya masih dilakukan. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, inilah yang membuat kita menjadi bertanya, dan kita akan bersurat apakah hal tersebut tuh wajar dilakukan oleh seorang yang melekat dirinya sebagai tersangka. Berarti yang dikhawatirkan adalah seruan-seruan kembali ya yang dilakukan oleh Profesor CS masih terkait ijazah dan pada Pak Jokowi gitu ya, bukan kemungkinan kayak kabur atau gimana gitu Mas? Iya, jadi kita semua melihat nih, seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa adanya satu tindakan-tindakan yang menarasikan atau berulang, sehingga ini menjadi satu hal yang menurut kita semua itu nggak wajar pada posisi dia melekat seorang tersangka. Tetapi kan kita lihat masih begitu juga. Nah, sekarang ini ya dilakukan ataupun dikabulkannya misalnya untuk menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, ya, kita belum lihat nih suratnya apakah di tahanan kota atau tahanan rumah. Kalau dia melakukan dikabulkannya tahanan rumah atau tahanan kota, otomatis melekatnya satu pengawasan dari pihak kejaksaan. Nah, kalau diawasi oleh pihak kejaksaan, apakah ya masih juga melakukan satu tindakan yang sama pada waktu di Polda Metro Jaya? Nah, kita sama-sama melihat. Ya, karena memang kita sebenarnya pengennya cepat bisa lakukan sampai proses persidangan. Untuk apa? Untuk bisa dia membuktikan apakah ini betul atau salah yang dia lakukan. Tindakan baik itu yang disangkakan dari pasal-pasal, semua yang disangkakan dari bentuk laporan, semuanya silakan dari dalil-dalil yang ada dia buktikan. Kalau dia nggak bisa buktikan, tandanya dia harus terima resikonya. Kalau dia bisa buktikan, silakan. Maka dia bisa selamat atas semua tuduhan yang dilakukan. Seperti itu. Bang, tapi juga di sini ada 50 nama tokoh yang menjadi penjamin, Bang. Begitu luar biasa banyaknya ya. Melihat hal ini gimana? Ya, itu kita melihat ya, walaupun banyak dengan pendukungnya dan lain-lainnya, tapi ingat, fakta bukti ini tidak bisa lari dari proses yang namanya proses hukum. Fakta bukti ya, fakta bukti semua nanti akan dilihat pada waktu fakta sidang. Ya, persiapkan untuk fakta sidang, kita sama-sama mengawal kasusnya, dan memang benar-benar tidak ada yang namanya intervensi dan lain-lain. Kalau memang itu ada, tandanya ada satu kepentingan di balik itu. Nah, kita bisa sama-sama melihat. Karena ini hukum, tidak bisa dipermainkan dengan salah satu bentuk kepentingan. Nah, nanti akan terlihat sendiri, berjalan dengan seiringnya waktu, seperti itu. Berarti tetap akan menghadapi proses peradilan ya Mas? Mau ditangguhkan atau tidak akan tetap ya Mas? Iya, saya rasa harus cepat dilakukan satu proses peradilan yang betul-betul nantinya akan kita lihat sama-sama bahwa apa yang sudah dilalilkan itu dia harus membuktikan apa saja buktinya dia, apa aja yang bisa disangkal oleh seorang tersangka. Nah, kita sama-sama lihat, dan di situ dilihat satu prosesnya, apakah di sini benar murni suatu proses hukum ataukah ada sesuatu di balik itu. Kita sama-sama lihat ya. Terakhir Bang, kalau ditahan itu kan ada waktunya 20 hari segala macam ya Bang, untuk sampai nanti proses persidangan. Kalau untuk tahanan rumah atau tahanan kota, apakah sama berlaku itu Bang sampai nanti proses peradilannya? Jadi kalau tahanan rumah itu 1/3, tapi tahanan kota itu 1/5. Jadi kalau dia dilakukan pengalihan tanah, maka hukumannya nanti dikurangi dari 1 hari banding 1/5 atau 1 hari banding 1/3. Silakan dia mau ambil yang tahanan rumah atau tahanan kota, ya. Nanti tinggal
dihitung pada waktu terakhir, pada waktu putusan. Seperti itu. Sip. Oke. Baik, makasih banyak. Baik. Bang Tommy.